Okay, shalom. Good morning, students. How are you today? I hope wherever you are, all of you in good condition. Oke, sekarang kita akan mulai pelajaran TIK kita, yaitu bab 1 dengan judul mengenal ikon pendukung software pengolah kata. Sekarang sudah kelas 6 kan? Sebelumnya di kelas 5 dan kelas 4 kita sudah belajar tentang ikon pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Nah, tapi di sini teacher akan mengulang kembali apa itu ikon pengolah kata, yaitu Microsoft Word, dan mengenal halaman dan juga ikon-ikon yang ada di dalamnya beserta fungsinya. Nah, begitu juga nanti teacher akan langsung tunjukkan bagaimana cara membuka Microsoft Word, kemudian mengenal ikon di dalamnya dan cara-cara penggunaannya beserta fungsi-fungsinya. Baiklah anak-anak, software pengolah kata dikenal dengan Microsoft Word. Nah, teacher sekarang akan langsung menunjukkan bagaimana cara membuka Microsoft Word di dalam komputer ataupun di dalam laptop. Jika anak-anak semua di rumah mempunyai komputer atau laptop, silakan diikuti langkah-langkahnya dan ikuti apa yang teacher tunjukkan. Baiklah anak-anak, langsung saja kita praktek cara membuka Microsoft Word di dalam komputer ataupun laptop. Pertama-tama, setelah kita hidupkan komputernya dengan power on, kita akan tekan tombol start yang ada di bawah sudut kiri, tombol start, lalu akan muncul di sini. Sebenarnya di sini pun sudah ada langsung Microsoft Word, tapi saya akan menjelaskan dengan langkah-langkah yang lebih tepat lagi, yaitu dari all programs. Kemudian kita akan masuk ke Microsoft Office, lalu kita pilih Microsoft Word 2007. Maka inilah tampilan daripada halaman Microsoft Word. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar mengenal ikon-ikon yang paling sering digunakan untuk mendukung penggunaan Microsoft Word dalam pengetikan. Yang pertama kita akan belajar menu home. Ini dia menu home, ya, silakan diikuti di rumah. Kemudian menu home ini memiliki banyak ikon. Nah, di sini akan teacher jelaskan satu persatu. Ini yang pertama adalah jenis font, ya, ini namanya jenis font, ya, font. Font itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama font color, ya, font color, font size, dan font list. Sekali lagi anaknya, font list, font size, dan font color. Nah, di mana tujuan daripada font list ini adalah untuk memilih jenis huruf, ataupun jenis ketikan yang akan kita ketik. Contoh, kita memilih Times New Roman, itu adalah standar tulisan yang sering dipakai di dalam pengetikan. Kemudian font size adalah ukuran daripada tulisan kita. Biasanya normalnya digunakan 12 ataupun 11. Kemudian untuk tulisan kita, misalkan kita mau warnanya berbeda, kita lihat di font color, ya. Tapi pada standarnya pengetikan adalah warna black ataupun hitam, ya anaknya. Kemudian kita masuk ke dalam paragraf. Di paragraf ini juga masih sangat banyak ikon-ikon yang harus dipelajari. Kita mulai dari perataan naskah. Perataan naskah dalam pelajaran TIK dikenal sebagai align paragraf, ya, perataan naskah. Nah, ini ada 4 perataan naskah. Yang pertama align left, ya, yaitu rata kiri, kemudian center, kemudian align right, dan yang terakhir justify. Nah, align left itu adalah rata kiri, center rata tengah, align right rata kanan, dan justify rata kiri kanan. Bagaimana perbedaan keempatnya nanti akan kita lihat di praktek-praktek berikutnya. Kemudian di sini juga teacher akan menjelaskan tentang line spacing. Line spacing ini berfungsi untuk membuat spasi antar baris. Ketika kita mengetik, maka spasi pertama ke baris pertama ke baris kedua itu diatur dalam line spacing. Nah, demikian dulu untuk ikon-ikon yang berada dalam menu home yang sering digunakan untuk mendukung pengetikan. Dan sekarang teacher akan masuk ke
Menu-menu yang lain yang sering digunakan juga dalam pengetikan yaitu yang diambil dari Office Button. Coba kita buka Office Button. Ini di sini sudah ada beberapa menu, saya akan jelaskan fungsinya masing-masing. Ada new. New ini adalah berfungsi sebagai atau untuk membuat lembar kerja baru dalam Microsoft Word. Sekali lagi, membuka lembar kerja baru Microsoft Word. Kemudian yang kedua ada open. Open ini juga berfungsi untuk membuka lembar kerja yang sudah pernah ada sebelumnya. Sekali lagi, open berfungsi untuk membuka lembar kerja. Kemudian ada save. Save ini menyimpan. Di sini ada dua save, save dan save as. Sama-sama fungsinya menyimpan, tetapi bedanya adalah kalau kita melihat ada save di sini, itu menyimpan dengan dokumen atau data yang sudah pernah ada. Jadi kita tinggal save, dia tidak akan meminta nama lagi. Sedangkan ada save as menyimpan dokumen yang baru dan menuliskan namanya. Ya, sekali lagi, save as menyimpan dokumen yang baru sekali dibuat dan menuliskan nama filenya. Kemudian ada print. Print ini berfungsi untuk mencetak dokumen atau mencetak hasil kerja yang sedang kita kerjakan di Microsoft Word. Lalu juga ada yang lain, ada close, yaitu berfungsi untuk menutup dokumen. Ada di sini publish, send, prepare. Nah, itu juga berfungsi untuk mendukung pekerjaan dalam Microsoft Word, tapi ini jarang digunakan. Nah, baiklah anak-anak sekalian, teacher sudah menjelaskan ikon-ikon dalam Microsoft Word beserta fungsinya, begitupun menu-menu yang ada di Office Button yang sering digunakan dalam mendukung pengetikan. Teacher berharap dengan menonton video ini anak-anak memahami, mengenal ikon-ikon beserta menu dan juga fungsinya dalam Microsoft Word, dan saya berharap semua anak-anak boleh menuliskan kembali di buku catatan apa-apa saja tadi yang teacher jelaskan. Dan kemudian teacher mau kamu mengerjakan tugas ya ataupun latihan yang berada di paket halaman 4. Yang berada di paket halaman 4, di sana kamu hanya disuruh untuk menulis nama-nama ikon tersebut yang tadi sudah saya sebutkan di saat penjelasan tadi. Nah, kamu disuruh menuliskan nama-namanya lalu fungsinya. Baik anak-anak, ada sedikit lagi tadi yang tertinggal seperti ini. Ya, di sini tadi ada ikon yang tertinggal, maaf. Di sini ada B. B ini artinya bold. Bold ini fungsinya untuk menebalkan huruf. Ini italic untuk membuat efek miring pada tulisan, dan satu lagi ada underline. Underline ini berfungsi untuk membuat garis bawah. Saya pikir ini hanya sekedar ulangan ya anak-anak, karena di kelas 5 dan kelas 4 sudah pernah kita bahas sebelumnya. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Saya berharap anak-anak bisa belajar dengan semangat dan menjawab tugas dengan baik. Lalu kirimkan ke WA Teacher Marni dengan nomor 0813 7200 8611. Saya tunggu jawabannya. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.